Hey sanitation people, selamat malam dan selamat datang lagi di podcast Ngopi Sanitasi, the one and only ngobrol perihal sanitasi tentunya. Minal aizin wal faizin semuanya. Aduh nggak kerasa ya udah lebaran, perasaan baru kemarin ini puasa ya. Ini udah lebaran aja gitu kan. Harus tetap semangat walaupun lebaran kali ini juga memang situasinya masih di dalam pandemi corona ini ya. Gimana juga kabarnya teman-teman sanitation people di luar sana nih? Lebaran kemarin kemana aja? Jalan-jalan nggak? Atau ada perubahan jalan-jalannya? Yang tadinya biasa lebaran tuh jalan-jalan ke laut atau jalan-jalan ke tempat keluarga. Lebaran kemarin kemana aja nih? Apa lebaran di rumah aja? Ngabisin kue nastar gitu kan. Ya semoga inilah keadaan seperti ini tepat membaik gitu kan, supaya keadaan kita bisa normal kembali dan kita bisa beraktivitas kembali. Oke. Oh iya, teman-teman nih, hari ini gue mau ngobrol sama salah satu member ISC juga, namanya Bro Diki nih. Bro Diki nongol dulu dong. Bro Diki mana suaranya bro? Halo Bro Diki. Halo sanitation people. Biar kayak lo di. Bro Diki gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, lu baik-baik aja di sana ya. Nastar nih, lagi ngambilin nastar nih di sana. Anjir enak banget lo. Gue di sini gue harus standby gue dengan alat-alat gue. Lu di sana sambil nyemil, santuy lo ya. BTW lu di mana sih? Oh lagi di Metro. Oh lagi di Metro ya. Udah lama lu ya di sana ya? Ya udah lama banget gak ketemu kan. Udah lama ya. Gila sih gue kangen tau gak sama lu. Apa ya? Aduh, gimana lu lebaran kemarin? Jalan-jalan kemana gak lu? Iya, ya gitulah delay kan. Tadinya harusnya pulang kampung untuk nenek, tapi karena corona jadinya bubar semua agenda ya. Pulang. Tapi gak apa-apa. Iya, dimanapun tempatnya, ya lebaran suasana tetap hikmat lah. Bener, yang penting juga kan safety first ya. Selamatan nomor 1 ya. Oh ya bro, ini mungkin nih ada beberapa teman juga yang dengerin podcast ini, ada yang belum kenal dengan lu juga gitu kan. Silakan Gi, perkenalan diri dulu. Ya halo sanitation people, saya Diki. Saya tinggal di Lampung dan saya adalah salah satu anggota dari ISC. Paling itu aja nih ya. Kebetulan juga nih teman-teman, Bro Diki ini adalah salah satu co-founder dari komunitas Gajahlah Kebersihan. Kayaknya kalau teman-teman sering ikut seminar, kayaknya Gajahlah Kebersihan ini oke juga kalau ngadain kegiatan. Hari ini gue mau bahas nih, kita mau bahas tentang yang mungkin ini sedikit tabu, dianggap tabu juga sama sebagian masyarakat, khususnya kita nih sebagai laki-laki ya. Kita hari ini kita bahas tentang menstruasi nih. Bro Diki kan kalau nggak salah tahun kemarin itu sempat ikut pelatihan soal manajemen kebersihan menstruasi ya di Jakarta ya? Iya di Jakarta benar. Itu bisa dijelasin dulu nggak sebenarnya MKM itu apa sih? Kan kemarin kan pelatihan manajemen kebersihan menstruasi ya. Nah kan kemarin kan lu kayaknya udah banyak juga nih kan ilmu yang lu dapat dari kegiatan soal pelatihan itu. Bisa sharing di sini juga sebenarnya MKM itu apa sih gitu? MKM itu ya panjangannya manajemen kebersihan menstruasi ya. Jadi definisinya itu ya upaya yang diperlukan untuk menjamin terciptanya kebersihan menstruasi. Istilahnya kalau sungai itu dari hulu ke hilirnya nih. Jadi dari informasinya, dari akses pengetahuannya sampai ke cara membersihkan organ vital, kemudian cara memakai menstrual product, sampai pembuangan dan sampai perilaku dan perlakuan kita ke orang-orang yang sedang mengalami menstruasi. Jadi benar-benar menyeluruh. Dan menstruasi itu cakupannya luas, nggak sekadar menstruasi udah gitu. Ternyata itu juga ada hubungannya sama pendidikan, ada hubungannya dengan infrastruktur, psikologi dan banyak lah. Oh jadi banyak banget kaitannya ya. Di sana itu berapa hari sih waktu itu pelatihannya? 3 hari ya. 3 hari ya. Itu selama di sana itu kan pastinya ada pengalaman atau pelajaran apa ya kan yang udah didapat gitu. Coba dong di-share. Banyak banget. Jadi tahun lalu ya, jadi emang acaranya itu memperingati Hari MKM juga tanggal 28 Mei. Jadi benar-benar setahun yang lalu persis. Dan saya waktu kesana benar-benar kayak gelas kosong, nggak tahu apa-apa. Walaupun background gue jurusan biologi ya, maksudnya berhubungan dengan organ-organ vital, kesehatan dan sel-sel macam itu. Tapi benar-benar di jurusan hampir nggak pernah diajarin kayak gini gitu. Jadi benar-benar kesana sebagai cowok kayak gelas kosong. Jadi banyak banget ilmu yang dikasih, kayak misalnya ternyata
masalah MKM itu luas banget. Pertama dari segi akses itu masih minim banget informasinya pertama, karena masih dianggap tabu. Jadi banyak banget stigma masyarakat yang menganggap perbicaraan tentang MKM itu nggak perlu dilakuin. Padahal ini penting banget kan. Dan terus juga banyak banget mitos-mitos yang beredar di masyarakat yang sebenarnya salah tentang MKM. Itu juga mitos-mitos gitu juga dibahas juga kemarin ya? Iya benar, banyak banget pokoknya yang dibahas kemarin. Terus juga ada kayak sarana, misalnya toilet dan lain-lain, sampai ke akses ke produk-produk menstruasi itu semuanya banyak banget masalahnya. Bro, sebelum bahas lebih jauh tentang MKM nih ya, gue nih mau tahu juga nih. Setahu gue kan kayak isu MKM atau menstruasi ini kan identik ya berhubungan dengan perempuan gitu ya. Gue mau kepoin dulu nih, kenapa sih Bro Dik ini tertarik untuk belajar isu ini? Nah, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kan kita kan di dunia ini nggak cowok doang di isinya. Pasti kita setiap hari berhadapan dengan perempuan kan. Iya. Itu ibu kita, kakak atau adik kita, teman, pacar kalau punya. Gitu. Iya. Ataupun siapapun itulah yang perempuan. Perempuan. Iya. Walaupun kita bukan perempuan. Jadi benar-benar diperluin banget gimana caranya biar kita memperlakukan mereka dengan benar, menghargai dan sebagainya. Itu jadi kita bisa memberi kontribusi juga walaupun kita nggak ngerasainnya secara langsung. Jadi kita lebih memahami mereka. Itu kenapa cowok juga harus bisa kontribusi di bidang ini, nggak cuma cewek doang. Oh gitu. Itu sejak kapan sih mulai aware dengan isu kayak gini? Sejak setahun lalu. Jadi setelah pulang dari acara MKM itu yang di Jakarta, pulang ke sini benar-benar pikiran udah terbuka dan udah mulai tercetus lah ada berbagai solusi-solusi yang bisa dilakuin seenggaknya di Lampung dulu. Dan ya kita akhirnya pulang dari Jakarta kemarin lakuin beberapa edukasi. Kita ke sekolah, terus sekolah kita adain edukasi ke anak-anak siswa maupun siswi ya, karena kan di sekolah, terutama anak-anak sekolah nih ya masih kecil, mereka kadang sering bully satu sama lain tuh. Iya. Yang cewek sering banget dibully. Jadi kalau lihat dari datanya 39% siswi di sekolah itu mengaku pernah mengalami bully dari teman-temannya saat mengalami menstruasi di sekolahnya gitu. Makanya kita merasa penting banget ngelakuin edukasi di sekolah. Dan waktu itu kita sesuaikan media belajarnya, kita pakai games, kita juga bikin monopoli menstruasi, monopoli MKM. Terus selain sekolah juga kita bikin seminar online. Jadi biar semakin banyak orang yang teredukasi dan semakin banyak orang yang bisa berkontribusi bareng kita. Mantap. Itu waktu itu ke sekolahannya di mana sih kalau boleh tahu? Jadi ada salah satu sekolah di Bener Lampung namanya SDN 3 Petakarang yang letaknya di Pulau Pasaran. Jadi memang di sana akses informasinya sangat minim, terus juga akses menstrual produknya juga minim karena kan di pulau dan akses pembuangannya juga sulit karena kan ya kembali lagi di pulau gitu. Jadi benar-benar harus diedukasi semua. Benar. Ya udah rutin juga ngadain seminar online ya gitu ya. Ya, nah ini mungkin salah satunya podcast kita hari ini. Bisa aja loh. Bro, ini kalau menurut Bro Diki sendiri ini ya, kenapa sebenarnya MKM ini penting untuk dipahami laki-laki? Iya, kenapa penting dipahami laki-laki? Karena ya kita biar bisa memberikan kontribusi juga yang nggak cuma maksudnya perempuan kan udah bisa dibilang cukup menderita lah. Udah menstruasinya sakit, terus dibully lagi, belum juga nanti kalau misalnya kerja juga nggak fokus. Jangan sampai mereka udah stres gitu kan. Nah disinilah hadirlah seorang laki-laki untuk membantu mereka keluar dari rasa stres tadi gitu. Jadi kita ya sebisa mungkin memberi solusi lah untuk mereka, mengedukasi salah satunya karena kan mungkin banyak yang masih merasa nggak perlu ngomongin isu ini nih kan, tabu kan. Terus juga memberi bantuan ketika rekan kerja atau teman sedang mengalami menstruasi saat tempat kerja ataupun di kampus. Terus juga ya mengadvokasi pihak-pihak tertentu yang perlu untuk diadvokasi lah, bisa terkait infrastruktur maupun hal-hal lain. Jadi kita juga bisa dibilang untuk sebagai pelengkapnya wanita ya. Sebenarnya nih bro,
Permasalahan apa aja sih yang bisa muncul itu ketika menstruasi ini masih dianggap sebagai hal yang tabu oleh banyak orang gitu loh, khususnya laki-laki? Pertama, yang paling utama sih di ini kondisi di mana isu ini sekarang masih tabu. Jadi benar-benar orang agak sungkan untuk membahasnya. Dari situ akhirnya akses informasi, misalnya perempuan untuk mendapatkan ilmu ini tentang isu ini jadi minim. Dari situ mereka karena informasinya minim, pengetahuannya minim, terutama anak-anak yang pertama kali mengalami menstruasi. Mereka jadi nggak tahu cara membersihkan, kemudian juga cara memakai produk menstruasi, terus juga cara berapa kali harus ganti pembalut, akhirnya bikin itu mengganggu kesehatan mereka, mengganggu pendidikan mereka, juga mengganggu psikis, dan dari situ bisa mengganggu ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Jadi bisa kemana-mana efeknya karena tabu tadi. Terus selain itu masalahnya juga terutama di sekolah-sekolah nih, jadi banyak banget sekolah, bahkan kampus yang udah levelnya universitas, itu juga bahkan masih nggak ramah MKM, karena biasanya fasilitas nih, kalau jadi ada standar tertentu yang harus dipenuhi oleh sebuah toilet agar bisa sesuai standar. Misalnya ada airnya harus mengalir, terus ada tempat cuci tangannya, ada sabunnya, ada tempat buang sampahnya. Terus kalau hal-hal yang simpel kayak misalnya toiletnya tertutup aja, pintunya bisa ditutup, toiletnya terang, nggak kotor, hal standar-standar kayak gitu yang masih banyak banget kita temuin di sekolah-sekolah, terutama di SD ataupun SMP, bahkan sampai di toilet-toilet kampus pun masih ada. Nah ini kan bikin perempuan jadi nggak nyaman kan ketika misalnya harus ganti pembalut di sekolah ataupun kampus, akhirnya mereka malah jadi nggak ganti pembalut. Padahal misalnya kayak sekolah atau kuliah kan bisa sampai sore nih. Benar. Nah kalau kelamaan nggak ganti kan bisa mengganggu kesehatan kan. Jadi dari fasilitas toilet tadi yang tidak memenuhi standar bisa mengganggu kesehatan mereka. Jadi sebesar itu masalahnya. Jadi semua itu saling berkaitan juga ya, dari infrastruktur, terus juga kayak produknya, terus juga ke masalah kesehatan gitu ya. Ya benar juga sih, karena itu mengganggu kenyamanan juga ya. Maksudnya kita mau melaksanakan penggantian pembalut misalkan gitu, memang itu udah waktunya ganti gitu kan, tapi karena fasilitasnya tidak mendukung ya kan, jadi terpaksa dia tahan-tahan gitu kan, akhirnya bisa mengganggu kesehatan dia juga ya. Benar, ya karena ganti pembalut tuh harus 4 jam sekali nih. Jadi kalau misalnya full pagi nih, dari jam berapa? Jam 8 jam 12 harus ganti. Kalau misalnya kuliah sampai sore, kan bisa lebih dari 4 jam. Jadi harus ganti. Mau nggak mau kan gantinya di mana? Kalau bukan di toilet sekolah ataupun toilet kampus. Iya benar. Ya kan? Maksudnya dia mesti balik lagi ke kosannya kalau kosannya dekat, kalau kosannya jauh. Kayak kosan lo ya. By the way, gue gak ngekos pak. Oke, kita lanjut ya. Kayak gini, tadi kan Bro Diki ini udah bahas tentang masalah-masalahnya ya, terkait dengan, gue bilangnya MKM aja kali, biar gak kepanjangan kali ya, manajemen kebersihan menstruasi ya. Sebenarnya MKM yang baik itu menurut Bro Diki gitu kan, setelah kemarin belajar tuh apa sih? Oke, MKM yang baik itu, jadi tadi kan gue udah nyebutin ya berbagai aspek yang ataupun elemen yang terdapat di MKM nih ya. Misalnya akses informasinya. Akses informasinya kan selama ini karena tabu, jadi orang-orang jarang ngebahas nih. Nah sekarang kondisi idealnya harusnya sih udah nggak tabu lagi, jadi orang-orang udah ngerti informasi-informasinya gitu, udah teredukasi lah gitu. Itu satu, informasinya. Kedua, terkait dari informasi ini, salah satunya juga cara membersihkan, cara menjaga kebersihannya gitu. Misalnya ya ketika di toilet gimana cara bersihinnya, segala macam. Itu kan juga dari akses informasi kita bisa ubah ke perilaku kita gitu. Terus dari perilaku tadi, ke produk juga. Selama ini beberapa wilayah ataupun daerah tertentu itu masih cukup sulit untuk mendapatkan akses ke menstrual product gitu. Jadi kondisi idealnya harusnya produk-produk menstrualnya itu bisa diakses oleh mereka yang mengalami gitu. Misalnya kalau di sekolah, pihak sekolahnya pihak UKS-nya harus menyediakan gitu pembalut cadangan, ataupun kalau di kampus ya mungkin bisa pihak kesehatan kampusnya, ataupun seenggaknya ada warung yang jual dekat kampus kayak gitu. Jadi bisa ganti di kampus. Kemudian dari segi produk, nah itu juga dari segi infrastruktur. Tadi gue udah bilang kayak toiletnya harus tertutup, terang, jadi perempuan nyaman ketika ganti pembalut di kampus. Terus juga airnya harus bersih, ada tempat buang sampahnya, ada tempat cuci tangannya, ada sabunnya. Jadi benar-benar kalau masuk
masuk sampai maksudnya pas udah keluar kita udah benar-benar bersih gitu kan. Sama satu lagi kenyamanan. Kenyamanan ini hubungannya dengan perilaku sosial ya, dalam arti kayak perempuan udah nggak ngerasa lagi malu gitu, bicarakan isu ini, ataupun kayak sekarang kan masih ya kayak mereka nunjuk pembalut tuh malu. Terus kalau lagi menstruasi kayak disumput-sumputin gitu, disembunyi-sembunyiin gitu kan. Terus juga itu kan mereka sebenarnya nggak nyaman. Terus bully juga itu kan bikin mereka nggak nyaman. Kondisi idealnya ya semua itu nggak ada gitu. Semua itu ya bully nggak ada. Pokoknya gimana caranya wanita sebisa mungkin nyaman lah dengan sekelilingnya. Nah semua, jadi kondisi idealnya adalah gabungan dari semua elemen-elemen tadi nih. Gitu, itu baru bisa dibilang kondisi ideal. Dan sekarang kan nyatanya masih jauh banget ya dari kondisi ideal yang barusan gue jelasin. Nah itu makanya PR kita masih banyak banget untuk terus ngampanyain isu ini. Iya sih, benar sih kayak gitu ya. Karena ya kasihan juga sih, karena ya paling intinya gue dapet poinnya itu tentang kenyamanan itu ya. Karena kalau kita kan berbicara hidup nih, berbicara tentang kenyamanan sih sebenarnya. Benar. Kalau kita hidup nggak nyaman gitu ya gimana gitu loh. Walaupun ada istilah ya, kalau kita mau jadi orang sukses keluar dari zona nyaman, itu kan berbicara tentang sudut yang beda ya gitu. Tapi kan kalau misalkan kayak permasalahan-permasalahan seperti ini mesti harus ada kenyamanan, itu sih yang penting. Menarik banget sih obrolan kita hari ini nih. Jadi gini, dari syarat yang begitu banyak yang harus dipenuhi untuk MKM yang baik nih, menurut Bro Diki di lapangannya kan kemarin kan kayaknya tadi kan udah bilang udah sempat turun ke lapangan juga kayak gitu kan. Sebenarnya kondisi di lapangan ini udah sesuai belum dengan syarat-syarat MKM yang tadi Bro Diki sebutkan itu? Di lapangan misalnya di sekolah nih yang digunakan contoh kasus pertama, waktu kita ke sekolah itu bahkan anak-anaknya kita waktu itu target kelas 4 SD. Kelas 4 SD, dan bahkan mereka istilah menstruasi aja baru dengar hari itu. Wah. Jadi mereka nggak teredukasi kan, karena benar-benar isunya tabu. Itu cowok maupun cewek. Dan bahkan pas nyebutin kata menstruasi itu mereka sampai kepleset nih. Kayak menstruasi, gitu-gitu. Pokoknya benar-benar dari situ kan kita bisa lihat kalau ternyata di lapangan mereka sangat-sangat nggak teredukasi. Kedua, gue sempat lihat toiletnya juga, toilet di sekolah benar-benar airnya nggak hidup, terus juga pintunya rusak, kotor juga dan bau. Makanya anak-anak sekolah kalau sempat nanya-nanya juga ya dengan mereka bilang kalau sekolah ngindarin banget yang namanya ke toilet. Bahkan kalau kayak mau udah pipis tuh ditahan. Padahal kan kalau ditahan kan bisa menyebabkan infeksi dan gangguan ini kan, reproduksi lainnya kan. Makanya itu besar banget kan. Terus itu juga di kampus tuh kotor banget, kadang masih toiletnya, terus sama sih airnya nggak ngalir. Kurang lebih dari segi infrastruktur sama banget. Kayaknya udah semua orang pernah ngalamin deh. Iya sih, benar sih. Gue ingat banget waktu SD emang toilet kita di sekolah kotor banget. Iya bener-bener, tahu nggak? Gue waktu dulu gue cerita sedikit ya. Waktu dulu pas gue pengalaman SD ya, gue juga kan ngerasain hal kayak gitu tuh. Gue di sekolah gue tuh WC-nya nggak nyaman gitu kan, terus airnya mati, lampunya mati juga. Namanya bocil waktu itu kan, takut gitu, serem ya. Jadi kalau gue kebelet gitu kan, ya udah gue memakai ilmu orang zaman dulu gitu kan, ambil batu, pegang, lu kantongin ini. Dan by the way itu kayaknya waktu zaman itu tuh mujarab deh. Tapi setelah gue udah besar, gue pikir gue bego banget sih gitu. Saya ya kalau gitu. Aduh, tapi sebenarnya masalah-masalah kayak gitu ya yang bisa jadi permasalahan besar ya, permasalahan sepele yang bisa menyebabkan permasalahan-permasalahan selanjutnya yang lebih besar gitu kan. Ini sebenarnya harus ada tindakan dari pihak yang terkait ya, kayak gitu ya. Benar banget. Soalnya kalau nggak ada tindakan, kita juga ikut menyuarakan, mengkampanyekan isu-isu kayak gini, tapi nggak ada tindakan dari pihak yang terkait gitu kan, wah sayang sekali. Ya mudah-mudahan aja nih kedepannya bisa tergetuk juga tuh ya pada para pihak-pihak yang terkait gitu kan. Ngomongin soal peran nih ya, peran apa aja sebenarnya bro yang harusnya bisa kita lakuin nih, khususnya laki-laki gitu? Sebenarnya yang paling simpel aja, peran laki-laki di MKM ini pertama nggak bully. Itu kan kita nggak ngelakuin sesuatu kan, istilahnya diem aja tuh. Itu udah berperan banyak buat perkembangan MKM terutama di Indonesia. Jadi pertama nggak bully. Kedua, kalau misalnya punya adik atau punya orang-orang terdekat, terutama yang masih anak kecil, diedukasi gimana caranya. Pertama sebelum yang belum mengalami menstruasi, edukasi. Ntar kalau misalnya kamu udah sampai umur segini terus keluar darah, jangan takut ataupun jangan kaget. Karena ini kebanyakan perempuan yang belum teredukasi, anak-anak tiba-tiba mengalami menstruasi,
mereka kaget, takut, terus biasanya kan nggak berani cerita ya karena kan mikirnya aneh-aneh gitu. Mau meninggal apa gimana gitu. Pikirnya kemana-mana gitu. Bener nih emang banyak yang cerita kayak gitu anak-anak SD. Bener. Terus ketiga sih cowok ya. Sebisa mungkin belilah bantuan, entah bantuannya bentuknya psikis maupun material. Psikis ya support gitu mereka. Ataupun bentuk yang nyata, misalnya kayak kalau perempuan lagi tiba-tiba menstruasi, ya kita bantu beliin pembalut, nggak perlu malu, terus yang kasih ke dia. Itu sih paling hal simple kayak gitu, itu udah bisa berkontribusi lebih buat UMKM. Benar. Kalau mau lebih berkontribusi lagi, ya mulai deh ikut-ikutin kayak project ataupun kegiatan edukasi yang di isu UMKM ini. Misalnya kayak tadi misal di ISC kan kita pernah sekolah nih. Kalau teman-teman yang pemuda juga mau ikutan bareng kita untuk berkontribusi lebih untuk UMKM, ayo join sama kita kalau misalnya ada project ke sekolah lagi ataupun project-project lain yang seputar isu UMKM, bisa teman-teman berkontribusi juga lah. Masyarakat lebih luas. Benar, sedep ya. Jadi ya gitu ya, simple, make it simple. Cuman hasilnya itu bisa ada sedikit perubahan gitu kan. Isu UMKM ini sebenarnya bukan cuma jadi urusan perempuan aja gitu kan. Laki-laki pun harus paham dan bisa banyak ngambil peran gitu ya Bro Diki ya. Benar. Jadi kayak tadi Bro Diki kan udah sempat concern ya. Ini kan kurang lebih udah 1 tahun ya concern di isu ini ya. Sebenarnya nih apa aja sih perubahan yang Bro Diki sendiri alamin itu dalam menanggapi isu ini gitu? Iya, karena gue juga sebenarnya dulu kan nggak terlalu aware ya sama isu ini karena pertama kali diundang ke Jakarta baru aware, kelihatan banget dari segi informasi atau pengetahuan ya. Jadi sekarang lebih paham gitu. Oh ternyata kalau perempuan lagi menstruasi psikis mereka ternyata kayak gini. Jadi dari segi informasi jadi lebih tahu banyak. Terus dari segi perilaku juga kita bisa lebih banyak nawarin bantuan. Kebetulan gue pribadi punya adik kan 2 di TW, masih SMP dua-duanya. Jadi dan kayak beberapa bulan terakhir kan mereka ini kan dua-duanya menstruasi nih. Menstruasi pertama. Jadi lebih peran gue lebih menenangkan mereka. Oh biasa aja kok nih alamiah kayak gitu. Terus sama di luar itu juga kalau sama teman-teman kampus jadi lebih biasa aja gitu kalau ngomongin isu ini, lebih terbuka, sama kita jadi bisa lebih nawarin bantuan kayak yang tadi gue sempat bilang, bantuin moral maupun bantuin secara langsung kayak beli pembalut dan sebagainya. Benar. Ini banyak banget lah, itu kan pahala ya dia. Iya benar, itu pahala itu. Tapi dengan catatan kalau menurut gue ya, yang perempuannya juga nganggap ini tidak tabu gitu. Jadi jangan ngerasa nggak enak lah gue masuk lu laki-laki gitu kan beli pembalut gitu kan. Kalau masih ada pikiran kayak gitu ya buat apa gitu kan. Kita belajar buat apa juga dia dapat informasi dari kita. Ya benar, harus 2 sisi supaya bisa saling membantu juga, saling mengedukasi juga kan. Salah satunya kayak tadi Bro Diki punya adik 2 kan, anak SMP perempuan kan, bisa mengedukasi juga mulai dari keluarga ya sejak dini gitu kan. Nah. Oke, keren banget nih obrolan kita nih. By the way kita udah sampai di penghujung nih gitu kan. Terakhir nih dari Bro Diki sendiri, ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sama sanitation people di luar sana terkait isu UMKM ini? Oke, buat sanitation people ya yang ada di luar sana, paling yang pengen disampaikan sebenarnya isu menstruasi ini sebenarnya bukan suatu hal yang harusnya dijadikan sebagai isu yang tabu ya, karena semua perempuan tuh pasti ngalamin, dan ini kayak ini hal ilmiah. Hal alamiah kayak kita istilahnya cuma berkeringat aja biasa atau kayak pipis gitu. Benar-benar semua orang ngalamin. Jadi janganlah nganggap ini sebagai isu yang tabu, dan mungkin lebih mulai terbuka karena dari keterbukaan tadi akses ke hal-hal lain itu jadi bisa lebih terbuka juga, baik akses informasi, akses advokasi maupun ya perilaku-perilaku yang harusnya ideal untuk isu UMKM ini jadi lebih terimplementasi lagi gitu. Jadi paling utama sih mudah-mudahan isu ini udah nggak jadi isu yang tabu lagi. Amin, harapannya kita semua gitu ya Bro ya. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Tadi udah banyak juga kita ngobrol dengan Bro Diki. Mungkin barangkali ada hal yang bisa diambil, terus juga ada informasi yang bisa kita ambil juga dari obrolan kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan kayak gitu kan, terus juga ada
upaya isu-isu tentang manajemen kebersihan menstruasi, teman-teman laki-laki juga ada ambil peran juga di situ ya bro ya. Nah, benar banget. Oke, mungkin segitu aja bro obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak ya untuk waktunya, walaupun di metro sana jauh, ya tapi udah mau nyempetin luangan waktunya untuk ngobrol bareng kita di sini, oke? Yoi, thank you juga nih udah. Oke, siap, sehat terus ya bro. Siap. Amin. Juga buat sanitation people ya. Oke, siap kita sampaikan. Sanitation people, waktunya Pandi untuk closing. YSJ lawan Corona. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Dan yang paling penting, selalu stay tune terus untuk selalu dengerin podcast Ngopi Sanitasi, ngobrol perihal sanitasi. Setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Hanya di sini. Aco.